Kami mencekam dan melihat tolak ukur Nikita Mirzani harus dibungkam agar tidak menyatakan kalimat-kalimat yang menyakitkan warga miskin. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani kembali menjadi bahan perbincangan publik lantaran ucapannya baru-baru ini terkait kasus Vina Cirebon. Nikita Mirzani menyentil Peggy Setiawan sebagai orang yang pantas dipenjara seumur hidup. Tidak hanya itu, Nikita Mirzani pun menyentil terkait status ekonomi masyarakat, terutama warga Cirebon. Nikita Mirzani memberikan tanggapannya terkait Peggy Setiawan. Nikita Mirzani mengatakan bahwa Peggy selaku korban salah tangkap berhak untuk dipenjara seumur hidup. Ucapan-ucapan Nikita Mirzani tersebut pun memicu kemarahan salah satu ormas yang merasa tersinggung dengan ucapan Nikita Mirzani. Ormas yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Warga Pemersatu Banten itu terdiri dari LSM dan OKP serta forum lain yang juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat wilayah Banten. Pihak ormas mengatakan bahwa Nikita Mirzani telah menyampaikan kata-kata yang malah menyakiti beberapa pihak di saat membahas kasus Vina. Kata-kata yang disampaikan oleh Nikita Mirzani bukanlah ucapan yang pantas untuk disampaikan ke publik. Ormas itu menjelaskan bahwa pihaknya mengecam dan meminta Nikita Mirzani untuk tidak lagi berbicara yang menyinggung status sosial seseorang. Tindakan tersebut diambil dengan harapan bahwa tidak akan terjadi perpecahan di antara masyarakat Cirebon. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami Forum Warga Bersatu Banten dari berbagai ormas, OKP, LSM dan juga komplementer lain berikut dengan para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Banten yang tergabung di Perwatu. Kami menyikapi berbagai hal terkait dengan kasus isu nasional yang membuat masyarakat menjadi limbung, yang membuat masyarakat menjadi bingung, dan kemudian pada hari ini kami bersepakat dengan berbagai ormas untuk menyatakan sikap agar publik figur yang per hari ini ikut nimbrung pada persoalan kasus Vina Setiawan untuk tidak melakukan upaya pencideraan pelaksanaan kata-kata. Kami menilai Nikita Mirzani pada kesempatan-kesempatan lain di Komal-Komal, di VT dan juga di akun-akun YouTube menyampaikan kegeraman kepada masyarakat, mobil khusus di Cirebon dan umumnya di Indonesia. Kami mencekam dan melihat tolak ukur Nikita Mirzani harus dibungkam agar tidak menyatakan kalimat-kalimat yang menyakitkan warga miskin khususnya dan kita umumnya seluruh Indonesia. Perwatu akan berada di paling depan agar persoalan ini tidak dicemari oleh hal-hal lain yang kemudian bisa menggelinding pada persoalan saling serang di antara umat manusia di wilayah Indonesia, khususnya di kota Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Puas Mbak Nikmirnya yang udah nyenggol-nyenggol si Peggy. Supaya apa? Aku pikir Mbak Nikmir ini udah berubah, udah kalem, udah gak nyenggol sana nyenggol sini. Kita senang Mbak Nikmir itu udah gak lagi hina-hina orang. Ternyata masih. Kalau Mbak Nikmir agak gak seneng sama si Peggy, ya udah deh aja maki-maki dede, tapi tidak menghinanya di depan semua orang. Gimana rasanya kalau Mbak Nikmir itu dijatuhkan harga dirinya sama orang? Gak suka kan? Ya begitu juga Peggy, walaupun ini cuma kuli bangunan. Jadi cobalah bisa menghargai perasaan orang lain ya, walaupun dia mungkin ada suatu kesalahan yang Mbak Nikmir tuh seneng, tapi setidaknya kita bisa menghargai perasaannya dia gitu loh. Please deh, netizen itu nggak semuanya dukung dengan mulut jabirnya Mbak Nikmir. Walaupun gimana pun dia, si Peggy ini orang siapalah, orang biasa lah dibandingkan dengan Mbak Nikmir yang kita lihat ya, oh superstar banget. Coba deh ambil pelajarannya dulu gitu ya Mbak Nikmir, oke? Aduh, Nikita, sebenarnya apa sih maksud dan tujuan Anda itu bicara tentang pengacaranya Peggy? Pengacara Peggy itu pengacara yang sangat luar biasa ya, Pak Tony itu sangat luar biasa, sangat wow. Pak Tony tidak nanggap Anda tuh, kenapa Pak Tony tahu ya? Kan Pak Tony tahu, Pak Tony sadar. Karena Pak Tony tuh, dia tuh istilahnya tuh tidak mau nanggap dengan ocehan seperti itu. Kenapa? Buang waktu saja. Kenapa ya? Anda tidak puas nyinyir dengan Peggy Setiawan. Sekarang Anda mulai rambat ke Pak Tony, pengacaranya Peggy. Anda berbuat dengan bibir seperti itu.
Ingat, Tuhan tuh takut murka Tuhan loh. Kasihan ya. Jagalah diri kita baik-baik. Dengan perkataan kita, lidah kita bisa membinasakan kita. Peggy Setiawan benar-benar ya, dia benar-benar dilindungi oleh Sang Pencipta. Diserang Nikita Mirzani, kalian marah? Jangan, karena justru itu menjawab semua curiga-curiganya orang tentang Peggy kenapa belum bertemu Pak Deddy Mulyadi. Karena sudah mulai ada tuh yang memecah belah, yang ketika Viti ketika ketemu Pak Deddy kok cuek, ya, bla bla gitu. Terus kemudian Nikita Mirzani tanpa berpikir panjang, tanpa melihat situasinya, serta-merta mengatakan, lu jangan sombong, lu bukan artis. Yang menentukan artis tidaknya seseorang itu netizen. Bagi kami, Peggy itu artis kami, ya. Tapi walaupun begitu, saya juga berterima kasih sama Nikita Mirzani dengan disorotnya Peggy oleh ucapan Nikita Mirzani. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata Sang Pencipta itu sangat sayang sama Peggy. Kenapa tidak? Peggy belum bisa menemui Pak Deddy Mulyadi karena satu dan lain hal. Kata Ferry dalam live-nya, dia mengatakan ada satu kuasa hukum yang mengatakan bahwa kalau kamu pergi menemui maka aku mundur dari kuasa hukumnya. Kalau kita mendengar ucapan itu, seolah-olah dari kuasa hukumnya melarang Peggy untuk bertemu Pak Deddy Mulyadi. Tapi saya mau melihat dengan sudut pandang yang berbeda, karena saya tahu betapa ketika Peggy Setiawan itu bebas, begitu banyak orang-orang elit yang tidak suka. Kita bisa lihat ada yang mau melaporkan hakim, ada yang benar-benar lu salah Peggy, lu jangan wawancara. Tapi mereka lupa bahwa ketika Peggy dalam tahanan, begitu banyak orang yang ingin mendengar klarifikasi. Lalu kemudian ketika televisinya bergantian mengundang dia, ataupun orang-orang yang konten kreator mengundangnya ke podcast, itu suatu hal yang dimana momen itu Peggy bisa bercerita lebih keras lagi, dan pengalaman itu bisa dijadikan guru buat orang-orang lain. Mana tahu nanti ke depan ada orang-orang sekitar kita yang akan tersandung kasus seperti Peggy. Nah, yang aku tidak suka ketika Nikita Mirzani mengatakan bahwa aku jadi gedek, sebaiknya bagusan dia ditangkap dan ditahan gitu. Di sini yang aku tidak suka, Nyai, kamu tahu tentang hukum, kamu paham bahwa bahkan ketika kamu ingin mencari tahu sesuatu, saya suka sekali melihat, saya suka gaya kamu gitu, saya suka gayanya Nikita Mirzani, suka banget belak-belakan, tidak munafik, dan terserah dah gitu. Sesudah berkata dia membuktikan ucapannya. Itu yang saya suka dari Nikita Mirzani. Dan dia bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan gitu. Benar kata dia, kita boleh membuli kalau memang itu salah, tapi membulinya harus pakai hati nurani juga ya, jangan berlebihan, takutnya orang malah bunuh diri gitu. Nah, terkait Peggy ini, tapi jangan fitnah, sambungan dari kata Nikita Mirzani, jangan fitnah. Nah, fitnah akhirnya beredar kan, Peggy kok nggak ketemu Pak Deddy Mulyadi, padahal Peggy sendiri dari awal dia sudah mengucapkan terima kasih. Yang kedua, bahkan kecintaan dia sama Pak Deddy Mulyadi, dia mengatakan saya siap jadi tim suksesnya. Nah, karena Pak Deddy masuk dalam kancah politik, maka mulailah orang-orang yang mungkin berseberangan atau mungkin ya biasalah buzzer itu mulai mengkait-kaitkan politik apalah inilah. Ada juga yang mengatakan contohnya Bu Widya, karena aku udah mulai ngoceh sedikit-sedikit, akhirnya mulai penelusuran. Padahal Pak Deddy itu mendapat info semuanya dari Bu Titin yang dipandang sebelah mata dulu. Bu Titin yang dulu awal-awal itu dibully, Pak Deddy mendapat info dari Bu Titin. Terus kedua, teriakan Peggy yang mengatakan bahwa saya tidak bersalah, saya siap mati. Itu yang membuat Pak Deddy Mulyadi tergerak rasa peri kemanusiaan. Jadi jangan menganggap bahwa gini, kita boleh mengkritik, kita boleh memasukkan saran dan lain sebagainya, atau kita juga boleh buat konten seperti biasanya. Tapi jangan merasa paling hebat, paling benar, paling tahu semuanya. Peggy kalau tidak menemui Pak Deddy Mulyadi, banyak hal. Pertama, dia diundang televisi. Siapa sih yang tidak mau diundang televisi? Dan kita tahu, kita juga harus menghargai media yang akan, mungkin orang-orang tidak semuanya menggunakan TikTok, tapi punya TV gitu. Nah, dari TV itu mereka mendapat informasi. Kita juga harus menghormati media. Terkait pemberitaannya, jika ada yang kurang bagus, kita kritisi. Tapi kalau bagus,
bagus, ya kenapa tidak gitu. Emang kalian doang yang mau masuk TV gitu? Peggy enggak gitu. Peggy dengan perjuangannya dan dibantu dengan kuasa hukumnya dan Pak Deddy Mulyadi, kita tidak boleh menutup mata. Pak Deddy Mulyadi adalah satu-satunya pejabat atau orang yang punya nama lah, yang bergerak dengan hati. Yang lain apa? Yang lain sibuk benar-benaran tentang undang-undang. Mereka memang cuman bisa memaparkan undang-undang ini begini, tapi tidak ada fight-nya gitu. Terus ada juga yang psikologis itu. Aku benar-benar kecewa dengan penilaian terhadap Peggy waktu itu dari awal. Jadi di sini tidak apa-apa. Justru dengan seperti itu kita bisa melihat karakter dari orang itu. Mereka mau berbicara undang-undang, kita juga bisa baca undang-undang, kita juga bisa menelaah, kita juga bisa mengkaji gitu. Nah, kemudian ketika mereka karena kebencian mereka entah kepada kuasa hukum, antara mungkin persaingan lawyer lah mungkin ya. Terus kemudian antara si A dan si B mereka saling bersaing, kita dapat melihat karakter orang itu. Dan satu lagi, perjuangan Sakatatal yang saat ini kita harus tetap support. Yang kita inginkan adalah keadilan. Dan ketika Peggy akhirnya harus dibatasi oleh, kalaupun benar kata Ferry bahwa kalau kamu pergi aku mundur dari kuasa hukummu. Benar, kenapa begitu? Peggy harus dalam pengawasan. Banyak yang membenci ketika dia bebas. Kita yang mendukung pasti kita akan bertemu dengan konten-konten yang mendukung aja. Tapi bagi yang membenci, mereka menggunakan segala macam cara. Oh, lolos nih, tumbal 1 lolos kata mereka. Jadi mereka merasa kecewa ketika tumbal mereka lolos gitu. Nah, jadi kalau kuasa hukumnya mewanti-wanti itu karena mereka tahu betapa lelahnya mereka. Bukan berarti mereka membenci Pak Deddy Mulyadi, bukan. Kita harus memandangnya dari perspektif yang berbeda. Mereka melindungi bahwa jangan sampai nanti ketika Peggy ke sana karena di sana ada A, B, C yang memang sudah menjadi sorotan netizen, jangan sampai mereka katanya nggak kenal padahal kenal gitu dan lain sebagainya. Atau mungkin saja butuh waktu lain. Peggy baru saja keluar, belum juga selesai bulan ini nih, kok kalian begitu ngebet. Jadi buat Nikita Mirzani yang akhirnya membuat saya embara untuk menemukan Aib, bagus, saya senang. Tapi Nyai boleh dong bagi orang yang suka, yang aku suka gaya lo begitu. Tapi boleh dong aku kritik, jangan cepat-cepat gede. Karena Peggy waktu keluar itu benar-benar diserang banyak hal. Coba ditonton semuanya. Dia bukan sombong, dia masih dalam pengawasan kuasa hukum. Dia juga masih dalam masa istirahat. Kalaupun akhirnya dia harus menghadiri media, itu penting karena kami yang ikuti dari awal dengan deg-degan semuanya itu lagi ingin mendengar banyak kisah tentang dia. Kalaupun nantinya dia menjadi artis, ya kun fayakun, karena buktinya dengan kemarahannya Nikita Mirzani yang tanpa sebab justru menyelamatkan Peggy dari fitnah. Banyak orang menyangka kok Peggy sombong padahal dia dalam pengawasan kuasa hukum, dan itu dijelaskan dalam live-nya Ferry. Tapi saya tidak mau menilai buruk pada kuasa hukumnya Peggy, tapi saya ingin mengatakan bahwa wajar karena dia dalam pengawasan kuasa hukum. Jadi kita harus terus menjaga Peggy. Dan buat Peggy, hari Senin bertemu Pak Deddy Mulyadi atau hari Selasa ya, tergantung waktu beliau ya. Sehat selalu ya, salam keadilan untuk semuanya. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan atau berkomentar, tapi lihatlah dari berbagai sudut pandang. Itu akan menyelamatkanmu dari fitnah. Sepertinya VIP sekali. Salah satu ormas yang ada di Banten menyatakan satu sikap ya. Mereka mengklaim apa yang dilakukan seorang artis terhadap Peggy itu merupakan hal yang tidak bisa dimaklumi. Dan jujur, saya sebagai seorang perempuan melihat ini sebagai satu pencerahan yang baik ya, agar supaya bagi semua ya yang ingin melakukan segala sesuatu di medsos ini dipikirkan lagi baik tidak ya terhadap dampak bagi seseorang ya, nama baik seseorang. Dan ini hal yang baik ketika kita meresponnya dengan baik, dan mudah-mudahan menjadikan efek jera agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Karena beliau ini saya lihat jujur ya, sepertinya apapun yang ada di lisan dia itu hal yang baik yang ia lakukan, menurut dia baik yang ia lakukan, sah-sah saja, lumrah, dan itu tidak bisa dikenai satu sanksi hukum.
Nah, hal ini menjadikan pencerahan bagi kita semua. Semoga ini menjadikan hal yang benar-benar dilakukan konteksnya agar melihat bahwasanya dia juga manusia, sama seperti kita, dan di dalam hal apapun pasti ada hal-hal yang mengatur dan mengikat, dan tidak bisa sesuatunya ia jalankan seperti dianya yang memiliki kuasa di negara ini. Oke? Dan ini menjadikan satu pencerahan yang luar biasa menurut saya ya. Mudah-mudahan kita semua merespon ini dengan baik dan menjadikan ini satu tolak ukur agar tidak terjadinya hal-hal yang seperti ini dilakukan dan menjadi sesuatu hal sah-sah saja atau lumrah, padahal tidak berkaitan dengan apa yang kita harus lakukan di dalam sebagai masyarakat. Menjunjung tinggi apapun yang kita lakukan, pasti kita menghargai sesama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.